Halo teman-teman, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan informasi analisis seputar market cryptocurrency. Teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas tentang Thorchain atau Rune. Jadi sebenarnya video ini saya tujukan untuk teman-teman yang mungkin sudah terlanjur beli Thorchain atau Rune dan ingin tahu kira-kira proyeksi pergerakan Thorchain atau Rune kedepannya akan seperti apa. Dan oleh karena itu saya akan membawakan beberapa informasi yang teman-teman perlu ketahui agar teman-teman tahu kira-kira nih baiknya untuk nge-hold Rune atau Thorchain ini seperti apa dan strateginya seperti apa. Tentunya kembali lagi, keep doing your own research dan informasi yang saya sampaikan ini bisa saja bersifat opini. Alright, so without any further ado, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan lengkap seputar Thorchain. But first, before kita lanjut, mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali denger Rune atau Thorchain, jadi nggak ada salahnya kita sedikit bahas tentang Thorchain atau Rune ini. Rune atau Thorchain sebenarnya dia utamanya itu adalah cross-chain. Jadi transaksi yang bukan transaksi sih, istilahnya fitur yang paling dikedepankan sama dia atau yang ditonjolkan sama si Thorchain ini adalah bisa transaksi atau swap antar blockchain, teman-teman. Which means sebenarnya ini kita bilang interoperabilitas ya kalau nggak salah. Dan sudah ada beberapa yang menerapkan sistem ini seperti Polkadot dengan parachain-nya. Terus ada tadi kalau nggak salah saya baca ada OneChain, dan salah satu yang terkenal juga teman-teman pasti tahu adalah Cosmos atau Atom ya kita biasa bilangnya. Nah, jadi sebenarnya kurang lebih itu adalah yang ditonjolkan oleh si Thorchain sendiri. Dan kalau kalian lihat ini sebenarnya cukup menarik ya, ada gambar Thor-nya teman-teman ya. Jadi dia punya brand ambassador ini Shithor ya. Alright. Ya, saya nggak tahu ini menarik atau enggak. Tapi langsung aja kita masuk ke dalam lebih lengkapnya lagi. Nah, kenapa saya tiba-tiba bahas si Thorchain ini? Karena sebenarnya based on roadmap-nya, itu dia harusnya launching mainnet itu di kisaran akhir Desember. Jadi kalau teman-teman cek waktu lalu, sekitar 22 Oktober, itu sempat disampaikan oleh si grup atau tim Thorchain-nya di Twitter, mainnet by Christmas. Dan ternyata teman-teman, akhirnya Thorchain ini diputuskan untuk ditunda ya. Dan kalau kalian lihat nih, berdasarkan roadmap-nya dari website si Thorchain-nya sendiri, itu rencananya akan direalisasikan di kuartal 1 2022. Dan tadi saya ketemu ada satu yang ngebahas, yaitu di coindar.org, Thorchain Rune mainnet launch itu diperkirakan mungkin di kisaran Maret 2022. Ini saya nggak tahu nih, harusnya tanggal perkiraan Thorchain akan melaunch si mainnetnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya buat yang belum tahu, mainnet ini sebenarnya adalah produk final dari sebuah project blockchain yang akan merealisasikan janji-janji yang terdaftar atau yang tertulis melalui white paper-nya teman-teman. In other words, mainnet launch is the opening of the final product for all users. Jadi intinya ketika kita biasanya membuat sebuah project atau membuat suatu fundamental dan lain sebagainya, mainnet ini tuh kayak istilahnya kayak apa ya? Kayak ibaratnya kalau apartemen tuh akhirnya di launching teman-teman dan kondisinya sudah ada bangunannya. Mungkin kayak gitu ya kurang lebih gambarannya ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat teman-teman lebih memahami dengan cara sederhana ya. Karena kita sama-sama tahu teman-teman, bahasa-bahasa di cryptocurrency atau di blockchain, teknologi dan lain sebagainya itu benar-benar next level. Jadi everyday kita harus belajar, dan kalau saya pribadi mungkin kita bisa menggunakan analogi sederhana supaya kita tahu gambarannya. Oh, ternyata kalau udah mainnet launching ini berarti projectnya udah mulai serius nih. Simpelnya kayak gitu teman-teman ya. Nah, cuman before kita lanjut teman-teman, sekitar Juli 26 2021 ya, sebenarnya Thorchain ini udah beberapa kali kena hack ya. Setahu saya sih ada 2 kali dia kena hack kalau nggak salah teman-teman ya. Dan berdasarkan artikel yang tertera juga ya sudah 2 kali terkena hack teman-teman, di mana total loss-nya itu kurang lebih dari bukan kurang ya, tapi lebih dari 10 juta dolar Amerika Serikat, which means ini kalau dikalikan kurs rupiah itu berarti berkisar 145 sampai 150 miliar rupiah teman-teman. Dan ini sangat besar ya. Intinya masih ada problem dengan security-nya untuk si Thorchain sendiri, which means ini adalah berita yang tentunya tidak begitu baik atau tidak begitu positif untuk kondisi Thorchain-nya. So, I think teman-teman itu adalah beberapa hal yang kita perlu antisipasi. Jadi terutama yang paling penting adalah mainnet launching-nya itu akan direalisasikan
sekitar kuartal 1 2022. Dan saat ini juga kalau kita lihat teman-teman, jadi Chaosnet itu adalah salah satu fitur yang diberikan oleh Thorchain. Itu saat ini juga lagi kondisinya under maintenance. Jadi saya bisa bilang ya sebenarnya Thorchain ini cukup terpressure, tapi kita sama-sama tahu teman-teman, as long mereka menjalankan sesuai dengan roadmap yang mereka buat atau sesuai dengan janji yang mereka berikan, harusnya Thorchain ini masih punya potensi untuk rebound kembali. Dan kalau kita lihat teman-teman, sekarang kita akan masuk ke technical analysisnya ya. Jadi saya akan bahas singkat aja berdasarkan time frame daily sendiri. Saya simple ngelihat pergerakan ini teman-teman ya. Ini saya hapus sedikit. Kalau saya hapus sedikit ya, kalau kalian lihat sekilas apa sih yang tampil di chart ini teman-teman, pada dasarnya kita ngelihat suatu uptrend ya, dimana terbentuk high ya, maksudnya sebuah impulsive move menuju ke atas teman-teman, atau menuju ke bullish, lalu dipadukan dengan proses koreksi yang terjadi pada market saat ini teman-teman ya, atau sideways. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sideways sometimes itu punya dua arti. Yang pertama adalah akumulasi dan yang kedua adalah distribusi teman-teman. Pertanyaannya nih, apakah saat ini merupakan proses akumulasinya atau distribusinya gitu ya? Karena memang kita ngelihat teman-teman, sebenarnya secara project intinya mereka menjalankan dan sedang dikerjakan, which means seharusnya kalau misalkan projectnya berhasil, harusnya secara value koin sendiri nggak mungkin di kisaran harga saat ini ya, udah pasti akan mengundang banyak orang istilahnya untuk mulai invest dan mulai percaya dengan project Thorchain atau Rune sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat secara chartnya, saya akan membuat ini menjadi lebih sederhana. Jadi kalau teman-teman perhatikan, pada dasarnya ini adalah impulsive move dan saat ini kita memasuki corrective move-nya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang biasanya melakukan transaksi intraday, pasti sering banget ngelihat kondisi suatu chart pattern itu terbentuk seperti ini teman-teman, which means kalian akan bilang ini sebagai bearish pennant ya, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Ini adalah bearish pennant, di mana bullish pennant, di mana pada suatu kondisi bullish ketika dia terkoreksi atau create base ini adalah sebuah proses akumulasi untuk kemudian membawa market menuju ke harga yang lebih tinggi. Jadi kalau kalian search itu bullish pennant, kurang lebih gambarannya atau tampilannya seperti ini teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya, nih ada segitiga ya, flagpole, pennant, and then breakout. Nah pertanyaannya nih, apakah Rune mampu untuk breakout dari posisi market saat ini teman-teman? Nah itu adalah menjadi pertanyaan banyak orang, terutama mereka yang hold si Rune sendiri. Oke? Nah sekarang kita udah tahu teman-teman, intinya kita sedang fase impulsif dan sekarang kita simply sedang bermain di dalam corrective wave-nya teman-teman ya. Jadi memang challenge untuk Rune itu adalah dia tidak boleh break dari potential, kita bilang ini symmetrical triangle atau si bullish pennant-nya ya. Karena kalau kita lihat teman-teman, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kita lihat Thorchain itu under pressure dan saat ini sudah mulai sideways, which means ini adalah proses transisinya. Artinya ada kemungkinan Thorchain dalam waktu dekat itu bisa terrebound teman-teman, dan tentunya kalau itu terjadi, ini kita bisa asumsikan bahwa suatu market atau market Thorchain pada saat ini itu berpotensi membentuk yang namanya ABC corrective pattern teman-teman ya. Kalau misalkan Thorchain berhasil breakout dari bagian atasnya, tentunya new all time high akan menjadi target baru untuk si Thorchain teman-teman. Dan ini seharusnya bisa menjadi suatu opportunity. Nah pertanyaannya, area berapa nih yang sekiranya ideal dan penting untuk si Thorchain berhasil tembus supaya kita bisa ngelihat dia terkonfirmasi bahwa saat ini sedang terrebound. Nah, teman-teman bisa gunakan Fibonacci retracement dari swing high to swing low terakhir dan kita bisa munculkan beberapa potensi area Fibonacci retracement-nya. Dan yang pertama terdekat itu untuk si Thorchain adalah berpotensi terrebound hingga 38,2% atau di kisaran $8,7 untuk Thorchain saat ini teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat nih, ini nanti akan saya coba jabarkan lagi melalui time frame yang lebih kecil, tapi saya akan munculkan indikator yang biasa saya gunakan, yaitu exponential moving average 21, dimana pada exponential moving average 21 kita bisa melihat bahwa Thorchain saat ini itu terdecline satu kali teman-teman pada exponential moving average 21-nya. Jadi jika berhasil breakout dari exponential moving average 21, maka next target itu kemungkinan besarnya adalah di kisaran $8,7 ya. Itu adalah satu target yang teman-teman boleh perhatikan untuk saat ini. Dan tentunya seperti yang saya sampaikan, kita memiliki potensi atau bisa beli istilahnya di harga yang kita bilang cukup diskon lah ya teman-teman. Karena kalau kita tarik Fibonacci retracement dari swing terakhir, kita bisa lihat teman-teman bahwa saat ini posisi Thorchain itu berada
dekat sekali dengan golden ratio-nya dia di Fibo 61,8% atau di kisaran $5,8. Which means biasanya bagi para trader Fibonacci atau para trader yang sangat suka menggunakan Fibonacci, ketika dia ngelihat ada reaksi market di kisaran area tersebut, itu bisa menjadi indikasi awal bahwa suatu market berpotensi terrebound atas pergerakan terakhir ya teman-teman. Alright, so itu untuk time frame daily-nya. Dan untuk time frame hourly-nya, saya kebetulan sudah sempat sharing melalui advance group. Dan seperti yang kita lihat teman-teman, proses Thorchain sendiri itu sebenarnya dia under descending triangle sebelumnya. Dan seperti yang kita lihat teman-teman, si Thorchain itu mampu break out dari si descending triangle pattern. Dan saat ini kalau kita lihat teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, exponential moving average sudah mulai bull cross, dan saat ini market sedang berusaha untuk bisa sustain di atas bull cross-nya tersebut atau di atas exponential moving average-nya itu teman-teman. Artinya di sini ada indikasi positif bahwa Thorchain itu memang siap untuk create another higher low supaya bisa mengkonfirmasikan pergerakannya teman-teman. Karena kalau kalian lihat, ini udah clear banget ya, kita bisa lihat di chartnya bahwa dia terbentuk lower high every time ya, lower high, and then for one time, tepatnya sekitar tanggal 22 Desember, finally dia create higher high teman-teman. Nah ini adalah suatu proses transisi yang kita sedang cari teman-teman. Tinggal pertanyaannya adalah apakah si Thorchain ini atau rune ini dari yang sebelumnya create lower low and then suddenly create double bottom, sekarang berubah menjadi higher low teman-teman. Nah apakah dia akan menjadi higher low dan kemudian break high menuju new high lagi? Nah itu yang akan kita pantau bersama-sama teman-teman ya. Dan mudah-mudahan tentunya bisa terjadi demikian, karena kalau kita lihat secara momentumnya itu sudah cukup oke. Di sini terbentuk V formation teman-teman, kita bisa lihat ya, V formationnya juga lebih condong tinggi yang sebelah kanannya. Dan saat ini kita bisa gunakan informasi dari Fibonacci retracement untuk mencari tahu potensi target pullback-nya atau koreksinya. Dan yang terdekat itu adalah pada Fibo 38,2% di harga kisaran $7 yang juga sebelumnya merupakan resistance dari pergerakan si Thorchain. Artinya di sini berpotensi menjadi support teman-teman. Nah kalau misalkan demikian, ini yang terjadi pada Thorchain, maka teman-teman harus tahu bahwa ketika kita menggunakan Fibonacci retracement, semakin pendek dia pullback-nya, artinya semakin dia pullback dalam area yang bisa dibilang kayak 38% atau 23,6%, maka potensi untuk dia menjadi tren yang kuat itu menjadi lebih besar teman-teman. Dengan catatan indikasinya adalah Thorchain mampu close candle time frame 4 jam di atas resistance terakhirnya. Dan kalau misalnya pada time frame 1 jam, dia harus mampu close di atas shadow candle terakhirnya teman-teman ya. Jadi ini adalah merupakan area yang berpotensi menjadi si resistance daripada si Thorchain atau rune. Dan kalau kita lihat sekali lagi teman-teman ya, ini sebelum saya tutup, kita melihat suatu pattern bullish terbentuk pada si Thorchain, yaitu potensi seperti bullish flag pattern atau seperti falling wedge pattern teman-teman. Jadi ini adalah flagnya, pole-nya, and then korektif. Kalau dia berhasil breakout, maka dan potential next target untuk si Thorchain itu bisa sampai di kisaran, kita bisa gunakan Fibonacci eksternal, yaitu di kisaran $8,1218. Dan tentunya teman-teman seperti yang tadi sudah kita mention pada time frame daily, $8,1 itu juga merupakan sebentar, saya munculkan kembali Fibonacci retracement-nya, yaitu Fibonacci 38,2% ya, di kisaran area $8,8. Jadi kurang lebih $8,81 sampai $8,8 itu bisa menjadi proyeksi target penguatan rune dalam jangka waktu dekat teman-teman. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan adalah tetap antisipasi jikalau rune kembali terkoreksi dan bahkan testing terhadap Fibo 61,8% ya, karena hal itu tentu saja possible terjadi. Oke? So once again teman-teman, I want to say thank you very much for keep supporting this channel. Make sure kalian subscribe channel ini, dan kalau kalian suka dengan apa yang saya sampaikan melalui video YouTube ini, make sure kalian kasih like buttonnya supaya saya juga lebih semangat dalam membuat video-video yang lebih berkualitas lagi tentunya untuk teman-teman. Oke, so once again, thank you very much for watching this video. Have a nice day teman-teman. Or should I say have a nice rest, karena ini udah malam juga buat teman-teman yang nonton jam 8 malam nih ya, tepat saat saya selesai bikin video ini. Oke, so teman-teman stay healthy, God bless everyone, cheers.